Fire. Yes. Burn up. Mr. Wolf. Burn bright. Light. Time to go home. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita terbaru nih dari film yang berjudul 200% Wolf. Nah, yang belum nonton film sebelumnya yaitu 100% Wolf, bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di lanjutan film kali ini kita akan diperlihatkan Freddy, si anjing yang sangat ingin menjadi manusia serigala seperti kawanan lainnya. Dan dia harus meminta kepada Moon Spirit nih untuk merubah dia menjadi manusia serigala seutuhnya. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan kelompok roh bulan serigala atau Moon Spirit tengah mengadakan ritual yang tujuannya memberikan cahaya ajaib mereka kepada manusia untuk menjadi werewolf atau manusia serigala. Namun di tengah ritual, roh bocil bernama Mopo membuat kegaduhan yang ternyata ia ingin bergabung nih, akan tetapi sang ibu yaitu ibu roh bulan melarangnya. Meskipun begitu, dari jauh Mopo memperhatikan sekaligus mengikuti gerakan ritualnya. Hingga secara tiba-tiba werewolf bernama Max yang ada di bumi menyerap seluruh kekuatan Moon Spirit. Syukurnya ibu roh bulan dapat menghentikannya. Sementara itu di bumi terdapat kelompok werewolf bernama Milford yang terdiri dari Flashheart, Hotspur, Betty, dan terakhir Freddy Lupin. Yang mana saat ini mereka dalam misi rahasia, yaitu menyelamatkan kapal udara yang mesinnya mati akibat kembang api. Namun sayang di tengah misi Freddy pingsan. Begitu sadar, Flashheart sekaligus ayah Freddy melarangnya melanjutkan misi. Padahal giliran Freddy nih yang memimpin patrol malam. Lalu tiba-tiba arah angin berubah. Freddy dan juga Betty yang menyadarinya segera mengejar kapal udara yang terbawa angin. Bersamaan Flashheart dan juga anggotanya mengikuti dari belakang. Hingga akhirnya Flashheart tahu nih anaknya ikut terlibat. Dan saat ini Freddy masih berjuang menghentikan kapal udaranya. Cerobohnya ia tertangkap kamera warga. Walaupun begitu Freddy berhasil nih menyelamatkan penumpang yang ada di kapal udara. Kemudian Freddy dan juga Betty kembali ke markas, di mana anggota werewolf yang lain menertawakan Freddy karena aksinya masuk TV, lalu diberitakan sebagai ulah anjing nakal. Bersamaan Flashheart kena tegur tetua nih lantaran anaknya belum tahu peran di dalam kelompok. Ditambah wajah Freddy sudah terekspos penduduk kota, alhasil tidak ada yang respect padanya. Hal ini membuat Freddy kesal dan pergi begitu saja. Tidak berapa lama Betty mengejarnya lalu menenangkan Freddy sekaligus memberikan afirmasi positif seperti menjadi dirinya sendiri agar dihormati. Namun bagi Freddy tidak cukup. Tiba-tiba ia kepikiran sesuatu begitu melihat monumen batu pemanggil. Bahkan Freddy juga berlari nih ke gunung bebatuan yang seketika Betty mengikutinya. Ternyata Freddy mendatangi batu pemanggil, yaitu batu untuk memanggil roh bulan. Dan rencananya Freddy ingin meminta bantuan. Lalu sesampainya di sana ia memanggil roh bulan. Think. Hello? Hello? Seketika para roh bulan berkumpul, termasuk Mopo. Lalu mereka mendengar permintaan Freddy, yang mana Freddy mengungkapkan keresahannya yang tidak dihormati lantaran ia hanyalah seekor anjing. Oleh karena itu Freddy meminta bantuan supaya lebih dianggap. Namun sayangnya para roh bulan mengabaikan permintaannya. Berbeda dengan Mopo nih, ia memberikan cahaya miliknya ke Freddy. Karena tidak bisa mengontrol kekuatannya, Mopo terbawa ke bumi. Sementara itu Freddy yang mendapatkan kekuatan roh bulan berubah menjadi serigala. Melihat hal itu Betty merasa aneh, sedangkan Freddy bahagia dengan penampilan barunya. Seketika Betty interupsi nih pada roh bulan, namun segera dicegah oleh Freddy karena sudah lama memimpikan hal ini sejak lama. Bahkan Freddy ingin mencoba taring dan cakarnya di dalam hutan.
Begitu mereka pergi, Mopo mendarat di bumi dalam keadaan bingung, apalagi setelah mendengar aumannya Freddy. Yang ternyata Freddy sedang pamer sama penampilan terbarunya. Hingga kehadiran Mopo mengejutkannya. Lalu anehnya ia mengikuti perkataan serta gerakannya Freddy. Yeah, baby moon spirit. Stop it! What are you doing? Yang akhirnya Freddy menakuti Mopo sampai lari ketakutan. Lalu Betty mencarinya nih. Setelah ketemu, ia mengajak Mopo berkenalan. Dan baru ketahuan kalau ternyata Mopo yang memberikan cahaya ajaibnya pada Freddy. Di situ Freddy sangat berterima kasih nih. Bahkan ia tidak sabar melihat komentar dari kelompoknya. Alhasil Freddy dan juga Betty pulang ke markas meninggalkan Mopo. Di mana Flashheart sedang klarifikasi bahwa anaknya tetap menjaga komitmen kelompok. Tidak berapa lama Freddy muncul memamerkan penampilan terbarunya. Namun respon ayahnya serta anggota lain justru membungkuk padanya. Yang ternyata mereka menghormati Mopo sebagai roh bulan. Yang rupanya Mopo ini mengikuti Freddy. Mau tidak mau Freddy berterus terang nih habis memanggil roh bulan. Yang seketika salah satu anggota menyamakannya dengan Max, yaitu mantan anggota mereka yang berambisi jadi pemimpin. Namun karena tubuhnya yang kecil, Max diabaikan. Meskipun begitu ia dapat melawan balik dengan menggunakan sihir terlarang. Namun sayangnya Max tidak merasa cukup. Ia nekat membuat portal ke bulan untuk mencuri keajaiban Moon Spirit. Akan tetapi Moon Spirit mampu menghentikannya, lalu menghukum Max supaya tidak bisa berubah menjadi werewolf. Kemudian dengan adanya roh bulan di bumi, keseimbangan kosmik terancam. Tambah hanya Max yang tahu nih mantra portal. Akan tetapi ia menghilang. Selain itu berbahaya jika Max menemukan Mopo. Mendengar hal itu, Mopo kabur dari sana. Dengan cepat Flashheart dan pasukannya mencarinya. Sementara Freddy dilarang ikut. Walaupun begitu, dia ingin membantu memperbaiki keadaan. Sayangnya sang ayah tetap tegas nih, sebab mereka harus bergegas mengembalikan Mopo ke bulan, atau tidak cahaya miliknya menghilang. Yang ternyata Mopo memanjat markas untuk mencapai bulan. Di situ Freddy dan Betty yang melihatnya segera mengejar Mopo. Setelah itu mereka meminta bantuan pada anjing jalanan bernama Twitchy. Awalnya Twitchy menolak sebab ia tidak mau repot mengurus bocil seperti Mopo. Yang mana Mopo memperlihatkan keimutannya. Barulah Twitchy setuju membantu mereka bersama temannya Bruno. Namun masalahnya mereka tidak tahu keberadaan Max. Lalu tiba-tiba anjing bernama Hamish muncul. Ia mengaku sebagai anjing pemandu terhebat. Yang kenyataannya Hamish ceroboh. Ia jatuh ke dalam gorong-gorong. Alhasil Freddy dan juga lainnya mengikuti Hamish. Sesaat mereka sampai di Great Canal, sebuah tempat yang menyimpan rahasia para anjing. Namun yang terpenting adalah menemui peramal. Di situ Hamish bertanya keberadaannya Max, yang mana dia ditujukan untuk pergi ke gunung berkabut. Di sisi lain dua werewolf menemukan jejak kotoran Mopo. Mereka pun mengendusnya sampai ke Great Canal, sehingga Freddy dan juga lainnya ketahuan. Mereka pun kabur dari sana nih. Sayangnya hari sudah pagi. Freddy tidak tahu berubah menjadi manusia. Sementara Mopo jatuh tertidur. Lalu Bruno membawanya dengan troli bayi. Setelah itu Freddy dan juga lainnya mengikuti arahan Hamish menuju gunung berkabut, yang mana mereka harus menaiki base. Hey, chill, dude. Mist Express. Kemudian Freddy dan kawan-kawan berhenti di pemberhentian bis di tengah hutan. Mereka pun masuk ke sana. Hal ini membuat Betty memendamkan rasa takut. Ditambah Hamish membawa mereka ke tempat yang penuh perangkap. Did you hear what I just said? We're going or where I'm going. Hingga mereka menemukan barrier yang tidak kasat mata dan berbahaya. Seketika Betty mengajak yang lainnya pulang, yang tentunya Freddy tidak mau karena sama saja membiarkan Mopo menghilang. Mendengar hal itu Mopo berlari nih ke arah barrier lalu menghancurkannya. Ternyata Mopo memiliki kekuatan yang overpower. Ia berhasil membuka jalan lain, di mana Betty mengungkapkan ketakutannya pada kelelawar. Mengetahui hal itu Freddy membujuknya karena hanya Betty pelacak terbaik. Selain itu Freddy akan melindunginya dari kelelawar. Alhasil Betty bersedia melanjutkan pencariannya Max. Bersamaan kodok aneh berkomunikasi dengan kawanannya.
Sementara itu, Flashheart menyelidiki The Great Canal. Di sana ia menemukan petunjuk nih kalau anaknya menuju ke gunung berkabut. Di waktu yang sama, Freddy berubah menjadi serigala. Bersamaan Mopo merasa lapar hingga cahayanya meredup. You can't put your fingers in there. Seketika Freddy menggendongnya. Secara tiba-tiba Mopo menyerap cahaya yang ada di tubuhnya. Di situ Freddy pun refleks nih melepasnya, lalu mengajak yang lainnya beristirahat. Tidak berapa lama Mopo bermimpi, yang mana Freddy dan kawan-kawan bisa melihat mimpinya. Terlihat Mopo yang bahagia tengah bermain di bulan, namun ia terjatuh dan menangis. Seketika sang ibu menenangkannya. Melihat hal itu, Freddy berjanji nih akan mengantarnya pulang. Tiba-tiba Betty mencium bau kelelawar. Dan benar aja nih, kelelawar besar muncul. Di situ Freddy meminta yang lainnya menjaga Mopo. Sementara dia dan juga Betty mengatasi kelelawar. Yang sayangnya mereka tidak bisa nih, hasilnya mereka dikejar oleh kelelawar. Mr. Wolf! Lalu kelelawar itu berhenti setelah namanya dipanggil oleh wanita tua, yang mana dia tidak suka nih melihat Freddy dan juga Betty di wilayahnya. Jadi Freddy menjelaskan sedang mencari Max, yang ternyata wanita itu adalah Max, penyihir yang mengubah hewan menjadi Whoopsie. Lalu dia menuduh Freddy adalah mata-mata Milford. Seketika Freddy menyangkalnya nih sebab ia berbeda dari kelompoknya. Dan tujuannya kemari ingin membahas Moon Spirit, yaitu Mopo. Mengetahui hal itu, Max kesal lantaran Moon Spirit hanya bersikap sok hebat. Walaupun begitu, Freddy tetap membutuhkan mantra portal milik Max untuk ke sana, sehingga ia bisa balas dendam pada Moon Spirit. Namun sayangnya Max tidak mudah percaya. Jadi ia mengajak Freddy ke suatu tempat. Sementara Betty dijaga oleh kelelawarnya yang bernama Gargar. Di sisi lain, Twitchy dan juga yang lainnya khawatir nih dengan keadaan Freddy maupun Betty. Bersamaan Whoopsie memantau mereka, lalu melaporkannya pada Max, yang saat ini dia menantang Freddy untuk menyingkirkan Twitchy, rekan setimnya, dengan menggunakan kutukan terbarunya nih. Jika berhasil, Max bersedia bekerja sama. Alhasil Freddy berkoordinasi dengan teman-temannya kalau ia hanya berpura-pura menyerang mereka supaya mendapatkan kepercayaan dari Max. Mengetahui hal itu, Twitchy dan juga lainnya berkolaborasi. Ow! My spine! Okay, Twitchy, give us some real power! My leg! Hingga Freddy terlihat meyakinkan di depan Max bahwa telah menghabisi Twitchy. Setelah itu Max dan juga Freddy pergi dari sana. Lalu Max mulai menceritakan dirinya di masa lalu yang berbeda, lantaran dia ingin membuat kelompoknya terkesan. Jadi Max mempelajari sihir terlarang, lalu menggunakan sihir itu saat patroli malam. Yang sedihnya, kelompoknya justru menjauhi Max. Walaupun begitu, dia berhasil nih menciptakan mantra portal menuju dunia roh, lalu meminta bantuan agar disukai kawanannya. Sampai Max sadar ia bisa membuat kelompoknya sendiri. Kemudian mereka kembali ke tempat semula nih, di mana Betty ditakut-takuti oleh Gargar. Setelah itu, Max menyuruh Freddy beristirahat karena latihannya dimulai saat fajar. Di sini Freddy sudah tidak sabar belajar mantra portal. Yang sayangnya pemula seperti Freddy belum bisa mempelajarinya. Di satu sisi, Flashheart, Hotspur dan juga dua rekannya tiba di tanah Whoopsie. Sialnya mereka terkena perangkap. Lalu keesokan paginya, Mopo yang tertidur dihampiri 3 Whoopsie. Kemudian ia menangkap salah satunya untuk diserap energinya. Akibatnya Whoopsie berubah jadi kodok normal, sedangkan Mopo berubah menjadi Bat Mopo. Untungnya efeknya hanya sebentar nih, akan tetapi Mopo memakan Whoopsie lagi. Ia pun berubah menjadi jahat. Di saat yang sama, Freddy terbangun lalu membagi tugas pada Betty, yaitu dia mempelajari mantra, sementara Betty mencari Mopo dan kawan-kawan. Yang sayangnya ia harus melewati Gargar. Never take your eyes off your prey. Ternyata Gargar hanya ingin bermain dengannya. Jadi Betty bermain bola lempar.
Kembali ke Freddy nih, yang penasaran Max menuliskan mantra portal atau tidak. Yang sayangnya Max tidak mau memberitahu. Ia justru mengajari Freddy tentang sihir bumi asalnya dari bawah tanah, sekaligus merapal mantra sederhana supaya Freddy bisa mempraktekannya. Wolfreds. Earth, fire, Yes. burn up. Di sisi lain, Betty masih mencari keberadaannya Twitchy. Akan tetapi Gargar lebih dulu menemukannya. Lalu tiba-tiba ia kelaparan dan ingin melahap Betty, yang ternyata Gargar ingin memakan getah pohon. Dia juga menyuruh Betty mencobanya. Setelah itu mereka menghabiskan waktu bersama. There was something wrong. Something wrong. We're looking up. We're looking up. All you gotta do is keep moving. Begitupun Freddy nih, yang berulang kali mencoba mantra sihir, sementara Mopo semakin menggila membuat Twitchy dan lainnya kewalahan. Wonder why I felt so strange. Looking up. We're looking up. Fire and light have started to change. Lalu pada akhirnya Freddy berhasil merapalkan satu mantra. Dia pun siap mempelajari mantra portal. Yang sayangnya Max tidak mau nih, karena ia sendiri tidak bisa mengendalikan portalnya sampai kehilangan segalanya. Kemudian Max pulang ke rumah, lalu diam-diam Freddy mengikutinya. Yang ternyata Max memiliki perpustakaan mantra. Sialnya Freddy nyaris ketahuan nih. Lalu setelah Max pergi, ia mencari mantra portal. Okay, red light, burn. Kembali ke Betty yang bersenang-senang diajak terbang, tapi hal itu membuat Gargar terganggu. Jadi dia mengantarnya pada Twitchy yang saat ini menemani Mopo memuntahkan makanannya. Setelah selesai, Mopo sangat tergiur melihat Gargar. Ia pun menyerap energinya sampai Gargar lari ketakutan. Papa, no, wait! Di situ Mopo pun kembali jadi Bad Mopo. Ditambah ia melihat cahaya di atas gunung. Yang ternyata Freddy sedang mencoba berbagai mantra. Lalu tidak berapa lama Mopo datang nih dan ikut bergabung. Moo buddy. How you like me now? Kemudian Betty menegur Freddy karena yang seharusnya dia temukan adalah mantra portal, bukan sihir bumi yang membuat Mopo maupun Freddy bertingkah aneh. Dan benar aja, setelah energinya habis, cahaya milik Mopo makin meredup. Pertanda Freddy harus segera mengantarnya pulang. Sialnya dia ketahuan oleh Max. Max yang merasa dihianati murka nih, sebab ia menganggap Freddy sebagai teman. Di sini Freddy mengakuinya, tapi Max tidak tahu caranya memperlakukan teman dengan benar. Contohnya ia menakuti para Whoopsie. Setelah Max merasa apapun yang dilakukannya salah, alhasil Freddy membantunya agar mendapatkan hormat dari kelompok dengan cara mengembalikan Mopo. Akan tetapi dia memerlukan sihir yang kuat nih. Di situ Freddy siap membantunya, sehingga Max dan juga Freddy menyatukan kekuatan. Cant the runes exactly as they appear. Burn bright. Light Whoa! I'm a space dog. to stabilize the center And of Betty? Are you telling me Shmevity is not? Ya, hasilnya portal menuju bulan terbuka sempurna. Lalu tiba-tiba Max berkhianat nih. Ia menyerang Freddy sampai tidak sadarkan diri. Bahkan Max juga mengurung Betty dan lainnya di perangkap. Kemudian Max memulai menyerap seluruh cahaya Moon Spirit hingga berdampak pada orang-orang bumi. pop up your magic spirit. Getting this? Ladies and gentlemen, Get it? Time to pop. Tidak berapa lama Freddy sadar. Ia mencoba menghentikan Max yang saat ini tubuh werewolfnya sudah kembali. Walaupun begitu Freddy tetap menyerangnya. Alhasil Max dan juga Freddy berduel nih. Malangnya Freddy kalah. Melihat hal itu, Twitchy dan kawan-kawan berusaha keluar dari perangkap. we're coming, Freddy. Bruno! Yang beruntungnya kentut Bruno mengalahkan Max. Lalu tiba-tiba Flasher dan kelompoknya muncul. Seketika Max yang pulih kembali menyerang mereka semua.
Alhasil Betty memanggil Gargar, lalu Gargar menyerang Max. Kesempatan bagi Mopo kembali ke bulan, namun sialnya Max melihat dengan cepat Freddy melindungi Mopo menggunakan sihirnya untuk melawan Max. Yang akhirnya Max senjata makan tuan nih, ia berubah menjadi Whoopsie. Lalu tanpa mereka sadari, Mopo berubah menjadi raksasa yang mengamuk. Sehingga Freddy bersama yang lainnya menenangkan Mopo dengan bersenandung. Setelah tenang, Mopo mengembalikan keadaan bumi. I gotcha. Namun dampaknya cahaya milik Mopo tinggal setitik. Bersamaan portal mulai tertutup, sehingga Mopo terlalu lemah untuk pulang. Yang seketika Freddy rela nih memberikan cahayanya pada Mopo. Sehingga Mopo bisa pulang ke rumah berkumpul dengan keluarganya. Sementara itu Freddy menjadi 100% manusia. Melihat hal itu, Mopo meminta bantuan ibunya, yang hasilnya Freddy kembali menjadi anjing pudel. What happened? Lalu film berakhir nih dengan kelompok Milford menghormati Freddy. Poodle. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.